Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu Youth Asian Program AYEP 2023, dan masih bersama dengan Puspa. Bisa Puspa. Biasa aja gak sih mulutnya? Gak usah dimanyun-manyunin gitu. Apa kabar, Bos? Ulang lagi. Segmen satu lagi ternyata. Oke, nah ini kan tujuan utama dari program AYEP ini adalah untuk pertukaran budaya, untuk mengetahui bagaimana budaya di negara lain dan memperkenalkan juga budaya di Indonesia seperti apa. Ya. Apakah itu alasan Puspa tertarik untuk mendaftar untuk mengikuti ini? Itu salah satunya sebetulnya. Oke. Salah 2-3-nya? Salah 2, 3, 4, 5 sampai 10-nya. Oh, banyak. Banyak ya. Banyak ya. Yang lainnya, alasan lain adalah sebenarnya kegiatan lain dari program AYEP ini adalah internship atau magang. Oh, magang. Ya, jadi kita menarik ya, magang ke luar gitu ya. Jadi kita ada kesempatan untuk magang kurang lebih selama 3 minggu di tempat-tempat yang perusahaan-perusahaan yang ada di Australia. Dan kebetulan pada saat itu sesuai dengan interest atau ketertarikan masing-masing ya. Ada yang interesting sama sekolah, ada yang memang corporate, atau mungkin memang pengen yang lebih santai. Kalau misalkan kemarin itu aku magangnya di salah satu perusahaan solusi kesehatan. Solusi kesehatan? Ya, namanya Aspen Medical. Jadi Aspen Medical itu memang berbasis di Australia dan sudah ada di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Oh gitu. Waktu itu posisi kamu sebagai apa, Bos? Aku sebagai tim dari divisi Culture and Performance Team. Jadi kalau di Indonesia kayak tim HR, Human Resource, ya. Kayak tim HR kalau di Indonesia ya. Jadi mereka ada berbagai bidang sebetulnya. Jadi kalau aku kemarin itu di Culture and Performance Team. Keren banget. Itu bebas pilih kah atau memang ditentuin? Oh, kalau itu ditentukan. Ditentukan. Jadi dari pihak Australia itu ada salah satu lembaga juga namanya Value Learning yang bekerja sama Department for Arts and Art, ya, yaitu DFAT. Jadi DFAT itu bekerja sama dengan Value Learning untuk mencari tempat magang untuk delegasi Indonesia. Oh begitu. Ini unik ya, bukan unik juga, menantang juga. Banget kan. Karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa pertama ya. I mean like kita tinggal di Indonesia, berbahasa Indonesia, lebih sering berbahasa Indonesia, walaupun kita juga dituntut untuk bisa dan fluent berbahasa Inggris. Tapi untuk berbicara bahasa Inggris setiap hari itu bakal ngerasa kayak overwhelmed, capek, pasti karena emang harus disimak seperti gitu kan. Ya, dan Australia itu kita belajarnya adalah belajar bahasa Inggris yang apa ya, yang American. Sedangkan Australia itu dia punya kayak beberapa apa ya kalau bilang slang word yang cuma ada di Australia. Oke. Dan mereka juga adaptasi dari budaya Inggris kan. Jadi kadang beberapa kita ketemu itu ada orang yang bahasa Inggrisnya British, ada yang bahasa Inggrisnya ada aksen Indianya, ada aksen banyak deh pokoknya. Sebenarnya hampir sama juga kalau misalnya ke negara Asia atau mungkin di Indonesia ya. Mungkin Inggrisnya udah kecampur daerah itu, gitu kan. Mix English Jawa misalnya gitu kan. Sama, itu jadi bikin kita kayak wah, ngomong apa lu gitu. Enggak dong. Enggak sih, itu kayak perasaan kita kalau kita lagi kayak capek tapi gitu. Harus nyimak gitu ya. Benar-benar. Menarik sih, maksudnya artinya tidak belajar bahasa Inggrisnya harus lebih banyak lagi nih. Betul, karena sebetulnya memang kita yang ikut program ini sudah harus punya bekal, kayak ada syarat minimal TOEFL 500. Oh, baik. Jadi kita harus punya syarat itu biar kita punya bekal kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Tapi tetap aja ketika kita walaupun nih kayak udah pede banget nih bahasa Inggris gue bagus banget, kayak 9 atau 10 tuh kayak nilainya 11 gitu misalnya. Tapi ketika kita ke sana bertemu dengan native speaker, orang-orang yang memang bicara bahasa Inggris lebih fluent gitu, kayak aduh apa ya. Ada perasaan-perasaan kayak gitu, tapi kayak tetap bisa berkomunikasi, dan mereka aware kalau misalkan kami delegasi Indonesia itu bahasa Inggris bukan bahasa utama kami, dan kami
effort untuk belajar Iya, bahasa itu. Jadi kalaupun misalkan kita nggak ngerti nih sesuatu nih, ditanyain aja. Aja. Nah, tapi kalau misalnya mengenai bahasa ini ada pembekalannya nggak? Kalau IAP? bahasa kita biasanya lebih ke, kalau di Bengkulu kita dari PCMI itu ada pre-departure training. Jadi di kegiatan itu kita belajar bagaimana hubungan bilateral Indonesia Australia, terus juga belajar tentang bagaimana nanti hidup dalam program, bagaimana menjalani programnya, dan juga ada satu materi yang mana kita memang full dalam di persiapan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi latihan lah. Harus lebih sering juga latihan. Nah, kalau misalnya mau ikut program ini artinya harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya lebih ini lagi berarti ya. Betul. Jadi benar-benar harus disiapin bahasa Inggris karena thank God mungkin kalau kamu bisa ketemu bahasa Indonesia, orang-orang yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan ketemunya yang bahasa Inggris, kan kalau kita nggak ngerti kan susah. Iya, benar. Nah, ini kan kita tujuan utamanya adalah budaya. Terus akhirnya budayanya nggak cuma budaya negaranya, tapi budaya kerjanya di sana juga akhirnya tahu. Gimana waktu itu budaya kerja di Australia, Bos? Berbeda berapa derajat kira-kira sama Indonesia? Sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Kalau kerja kita tuh sama-sama menghargai waktu, sangat, dan mereka sangat disiplin tentang waktu itu. Mereka lebih disiplin berarti tentang waktu. Iya, contohnya adalah di Australia itu istirahat makan siangnya cuman 30 menit. 30 menit. Ya, baik. hanya 30 menit. Dan ada 15 menit untuk coffee break. Jadi in total atau totalnya kalau 45. misalkan itu 45 menit. Dan kalau misalkan kita di Indonesia kayak udah tambah 30 menit lagi deh, sejam gitu sekalian gitu kan. Mereka kalau misalkan mereka makan siang sudah lewat 30 menit, mereka malu. Oh, jadi mereka udah ada kesadaran itu sendiri. Iya, maksudnya kayak ketika mereka sudah melebihi waktu, mereka akan sadar, oh saya sudah lebih nih dari waktu yang ditentukan, jadi saya harus kembali bekerja. Gitu. Oh, gitu. Mereka ada waktu itu yang kamu temuin kayak gitu? Ada. Jadi di kantor aku itu di Aspen Medical itu memang kita istirahat makan siang 30 menit. 30 menit. Iya, kalaupun mau coffee break 15 menit. Di coffee break atau makan siang itu kita boleh keluar. Oh, gitu. Atau cari udara segar. Tapi tetap dengan waktu yang ditentukan. Dengan waktu yang ditentukan. Gitu. Baik Puspa, kita jeda dulu sekarang ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.